Libur Lebaran emang paling pas banget nonton TV dan nonton film dubbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Oke guys, jadi seperti biasa, kalau misalkan di Indonesia itu, misalkan ada event-event liburan, entah itu liburan Lebaran kah, liburan Natal kah, pokoknya ada tanggal merah, biasanya TV lokal akan menayangkan film-film yang sebenarnya sih udah agak basi ya, bukan agak, mungkin udah pada nonton semua gitu. Dan salah satunya ini yang bakal gue bahas adalah tentang penayangan film Rush Hour. Oke guys, jadi banyak banget yang ngasih tahu ke gua di Facebook kah atau di mana ada yang memotong scene yang sangat ikonik dari film Rush Hour. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu film Rush Hour itu apa, film Rush Hour ini adalah film buatan, mungkin bisa dibilang buatan ya, karyanya Jackie Chan yang bekerja sama dengan Chris Tucker. Itu dua kayak apa ya, polisi atau detektif lah gitu, yang menangani kasus-kasus tertentu. Dan itu sequelnya itu udah sampai sequel ketiga. Yang pertama itu tahun 1998, Rush Hour pertama. Terus yang kedua itu Rush Hour 2 di tahun 2001. Dan Rush Hour 3 di 2007. Kalau nggak salah, bener nggak? Gue contekan dulu. Ternyata bener, 98, 2001, dan 2007. Dan yang menjadi fokus gua saat ini adalah di Rush Hour 3 kalau nggak salah. Karena itu ada scene yang ikonik banget. Oke, seperti yang kita tahu, Rush Hour ini bergenre komedi aksi. Jadi ada berantemnya juga, tapi ada lawaknya juga yang ditampilkan oleh si Chris Tucker ini. Nah, tapi masalahnya adalah, bukan masalah ya, memang film ini kan diproduksi di Amerika dan pasti akan menggunakan bahasa Inggris Amerika gitu kan. Dan Chris Tucker ini kan orangnya negro yang ngomongnya Nah, yang menjadi problem di proses pendabingan karena di Rush Hour ini yang tayang di Indosiar waktu itu, tentu aja pakai dubbingan karena tayang di TV lokal, adalah melokalisasi lawakan sana. Dan itu yang memang susah sih kalau di dubbingan. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan ketika proses mendubbing. Dan salah satunya itu tadi yang gue sebutin, melokalisasi lawakan sana. Karena beberapa part lawakan itu ada yang plesetan dari bahasa Inggris yang kalau di bahasa Indonesia kan itu akan mendapatkan tantangan-tantangan tertentu. Contoh kasus seperti di scene yang ini. Kami akan bertanya kakek tua, siapa kau? You. Bukan aku, kau. Ya, aku you. Jawab saja pertanyaan. Nah, scene yang itu, kalau misalkan aslinya si Tucker bertanya kepada guru Shaolin yang orang tua itu, dia kan menggunakan bahasa Inggris. What's your name? You gitu kan, maksudnya tuh ya nama dia adalah you, bukan you adalah kau gitu. Tapi itulah yang susah kalau di bahasa Indonesia kan. Apalagi ini tayangnya kan di TV lokal. TV lokal itu dia punya pakem-pakem tertentu yang nggak boleh dilanggar. Karena kalau misalkan dilanggar, akan ditegur oleh yang terhormat Bapak KPI. Bukan Bapak, mungkin ya KPI lah kayak gitu. Kayak contoh kasus deh, kalau misalkan di TV lokal itu bahkan kata mati, kata bunuh, kata anjing, bahkan walaupun itu memang anjing ya, terus kata babi, walaupun memang dia sedang makan babi, itu biasanya kita akan ganti dengan makan daging aja gitu, nggak disebutin jenis dagingnya apa. Karena ya gitu, ada pakem-pakem tertentu yang kalau dilihat dari sudut positifnya sih ya oke juga, karena ini kan tayang di TV lokal, jadi kita sebagai penonton tidak bisa mengendalikan apa yang ada di tayangan tersebut. Makanya itulah tugas para penyiar atau bukan penyiar, si penyedia layanan tontonan itu untuk memfilter sedemikian rupa supaya orang-orang yang nonton bisa tersaring lah dari hal-hal kata-kata yang mungkin terdengar buruk kah atau apa. Walaupun memang kadang-kadang menurut gua sih agak janggal ya, misalkan dia filmnya kayak aksi gitu, kata bunuh nggak boleh gitu kan, jadi agak susah gitu ya. Tapi kalau menurut gua, misalkan si PH ini mau agak bandel sedikit lah ya, itu sebenarnya bisa merubah naskah itu biar jadi ya agak masuk lah.
Contoh kasus, misalkan dia akan mengganti nama si pemeran tersebut. Memang agak frontal sih, walaupun agak frontal, tapi sebenarnya mengganti nama karakter di sebuah tayangan itu di beberapa negara itu sudah dilakukan. Contoh kasus yang paling populer banget kayak Pokemon lah. Pokemon di beberapa negara itu nama pemeran utamanya, main karakternya itu berbeda-beda. Bahkan di Indonesia pun pernah menjadi nama yang lain. Kalau di Jepangnya namanya Satoshi, kalau di Indonesia dulu pernah jadi namanya Ali. Sedangkan di Amerika sana, di bahasa Inggris, versi bahasa Inggris menjadi Ash Ketchum. Ash Ketchum, dari kata Ash Ketchum all, tangkap semua. Nah, kalau menurut gua, di kasus yang tadi, di scene yang tadi kita bahas, kalau mau agak bandel sedikit, sebenarnya menurut gua nih ya, kalau misalkan gua adalah PD-nya, biar lawakannya agak nyampe gitu ya, nama Yu, si Master Yu itu, bisa diganti menjadi kau. Jadi ketika si Carter, siapa kau? Kau. Bukan kau, tapi kau. Pokoknya jadi kau, bukan you. Jadi di bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Nah, ketika ngomong ke si Mi, misalkan Mi-nya itu kan jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadinya saya gitu kan. Ya udah diganti aja jadi saya misalkan kayak gitu. Jadi ya agak nyambung lah, nggak dengan nama yang asli, tapi lawakannya akan tetap nyampe. Itu sih saran gua. Nah, terus juga kalau misalkan contoh kasus lain nih, di film Rush Hour juga yang tayang, yang cukup ikonik, ini salah satunya scene yang ini nih. Menyakitiku? Aku tidak takut dengan polisi negro dan juga neneknya. Dia bilang negro? Dia menggunakan kata N lagi, tapi kali ini dia menyebut nenekmu. Berita. Oke, di situ, aduh ini memang agak tricky banget sih. Jadi film-film sekarang itu memang ada banyak banget jenisnya. Ini adalah tahun 2007, ini film 2007 ya. Apalagi film-film yang sekarang itu banyak menggabungkan dua bahasa asing di satu film. Nah, contohnya yang satu tadi itu tuh, yang scene yang ada si Jackie Chan-nya, si Tucker-nya, dan ada satu penjahat yang ditangkap. Tapi, kalau misalkan dia yang aslinya, si penjahatnya ini mukanya oriental, tapi ngomongnya bahasa Prancis. Nah, itu tuh yang agak repot. Tapi kalau di eksekusinya, di film yang udah tayang ini, di Indosiar waktu itu, justru di bahasa Indonesia kan semua. Ini yang menurut gua tuh lawakannya jadi nggak dapet juga gitu. Seharusnya nih, kalau misalkan mau bandel lagi sedikit pH-nya gitu kan, bisa diganti jadi seperti Van Damme. Gua pernah nonton salah satu Van Damme, jadi si penjahatnya ini, dia ngomongnya tuh pakai bahasa daerah. Kalau nggak salah bahasa daerahnya tuh Sunda. Jadi orang duanya ini, si Chris sama si Jackie Chan yang ngomong bahasa Indonesia, si penjahatnya ini ngomong bahasa Sunda. Jadi mereka tuh bener-bener nggak ngerti apa yang dia bicarakan gitu. Tapi ketika ditayangkan di officialnya di Indosiar, sebenarnya dia udah ngomong bahasa Indonesia. Jadi untuk apa butuh suster? Ya suster ya, sebutannya suster yang untuk menerjemahkan bahasa Prancis itu gitu kan. Tapi kalau misalkan menggunakan bahasa daerah, karena di Indonesia ini kan banyak banget bahasa-bahasa daerah yang sebenarnya bisa digunakan untuk lawakan seperti ini gitu, biar dapat aja. Dan ini pun kalau pH-nya mau agak bandel sedikit gitu. Kayak contoh kasusnya waktu di Van Damme itu, gue suka banget sih yang bikin Van Damme keren banget itu. Dia menggunakan, kalau misalkan di aslinya kan, kata susunnya bilang, dia menggunakan kata N dari kata nige gitu kan. Dari kata N gitu kan. Nah, ini yang di Van Damme, dia membuat menjadi hidung gitu kan. Dan itu menurut gue dapet banget sih. Karena itu kan ngatain si Tucker-nya gitu kan. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan dia udah pakai bahasa Indonesia semua gitu loh. Kalau misalkan mau agak bandel sih sebenarnya bisa diubah kayak gitu. Dan ini sering banget terjadi di film-film zaman sekarang. Kalau misalkan di beberapa streamingan, layanan streamingan itu biasanya kalau misalkan ada bahasa asing terus ada bahasa asing lagi, biasanya kita akan fokus untuk mendubbing bahasa semula. Bahasa semula tuh maksudnya gini. Misalkan film itu diproduksi di Jepang, yang kita dubbing adalah bahasa Jepangnya aja. Nah, ketika ada bahasa lain yang ada di film itu, dia akan menggunakan tetap bahasa aslinya, bisa dengan kita mendubbing ngikutin bahasa aslinya, atau menggunakan suara aslinya itu sendiri. Contoh kasus di film yang gua kerjain, JoJo Bizarre Adventure, gua yang jadi Jotaro-nya kan di situ. Nah, di situ si kakeknya Jotaro itu selalu menggunakan bahasa Inggris di beberapa kalimat akhir kayak oh my god atau
oh no gitu. Jadi dan itu tidak diterjemahkan karena bahasa aslinya adalah bahasa yang kita dubbingnya adalah bahasa Jepang. Jadi di luar bahasa Jepang kita akan menggunakan bahasa asli, si dubbernya ngikutin ngomong bahasa Inggris atau bahasa apapun yang ada di situ, atau menggunakan original voice. Jadi gak didubbing tapi ditempel pakai suara yang memang ada dari film tersebut. Nah, cuman masalahnya biasanya kalau misalkan untuk dubbingan di TV lokal itu materinya juga kadang-kadang tuh ya dalam tanda kutip kurang sempurna. Kurang sempurna di sini maksudnya adalah kalau misalnya untuk streamingan biasanya yang belum tayang pun udah diproses dubbing, biasanya seperti itu. Dan untuk suara dan filmnya itu, untuk suara dan gambar itu ada di layer yang berbeda. Jadi kalau misalkan mau dinaikin kah atau diturunin kah masih bisa. Tapi biasanya kasusnya yang terjadi kalau untuk TV lokal itu tuh filmnya tuh udah jadi. Karena ya seperti yang gue sebutin di awal tadi, biasanya tuh kalau untuk TV lokal nayanginnya itu film yang basi. Bahkan Rush Hour ini aja kan dari tahun 98, 2001, dan 2007. Lo hitung aja tuh di 2024 ini udah berapa tahun sebenarnya film itu, dan orang pasti udah nonton yang versi bahasa aslinya kayak gitu. Nah, ketika diproses dubbing itu filmnya itu udah jadi. Jadi suaranya udah nyatu, gambarnya udah nyatu. Jadi akan susah untuk dipisahkan, misalkan nyomot bahasa aslinya doang gitu. Set. Nah, itu akan susah. Dan tetap aja sih, baliknya lagi memang yang paling penting adalah U-nya. Uang. Karena seperti yang pernah gua spill juga ya, untuk film-film TV lokal, ya alhamdulillah lah ya. Tapi semoga bisa lebih lagi gitu untuk mendapatkan U-nya. Tetap aja UUD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Jadi buat kalian yang nonton dan merasa kurang srek, sebenarnya untuk kasus yang ini gue pun sama. Dari proses eksekusi lawakan-lawakan yang memang menurut gue pribadi pun sebagai dubber ketika ketemu sama kasus seperti ini, itu susah banget bosku, bener-bener susah karena kita harus melokalisasikan lawakan dari luar ke Indonesia dan tetap harus mematuhi pakem-pakem yang ada kalau di TV lokal. Tapi beda halnya kalau misalkan untuk tayang di layanan streaming, itu soalnya bebas. Gua pun enak banget ketika ngedubbingnya kalau misalkan untuk di layanan streaming, karena dia tuh lebih bisa mengekspresikan diri. Kayak beberapa contoh kasus lah di TikTok segala macem, gua yang sound viral pernah sebelah sini gitu kan, kalau kalian tahu, itu gua bener-bener bisa all out karena ya gak ketahan. Maksudnya gak ketahan tuh, dia perannya memang sedang sangat marah, sedang ingin ngatain, jadi bener-bener bisa gitu. Tapi kalau misalkan dengan pakem-pakem yang ada gitu, kita jadi agak ketahan. Ditambah dengan kadang-kadang naskahnya itu kalau untuk TV-TV lokal tuh ya balik lagi ke UUD gitu kan, naskahnya tuh agak bagus banget. Gua bahkan pernah nemuin naskah yang bener-bener literal dari Google Translate gitu. Bener-bener ya Google Translate gimana sih lo? Bahkan ada kasus yang disebutkan, aku akan mendapatkan ilhammu dan kau akan menjadi seorang ranger. Hah? Ranger? Maksudnya apa Ranger? Power Ranger gitu kan. Jadi ya tetap aja balik-baliknya UUD. Tapi kalau di layanan streaming, karena memang dia lebih oke lah dalam tanda kutip gitu, dan bisa lebih bebas karena ya mungkin jangan sampai ya. Gue pernah lihat podcast dari Om Deddy gitu kan, katanya bakal liatin juga gitu kan, agak ribet ya guys ya. Apalagi kalau di layanan streaming kan kita sebagai penonton bisa mengendalikan tayangan tersebut. Maksudnya mengendalikan adalah, oh yang ini emang untuk anak-anak, ya udah anak-anak. Yang ini memang untuk dewasa, ya udah emang untuk dewasa. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian semoga ini bisa menjawab kenapa sih jadi kayak begitu di film Rush Hour 3 ini ya. Bener gak sih 3? Mudah-mudahan bener ya. Kalau nggak salah itu 3 deh. Di Rush Hour ini kenapa jadi seperti itu, lawakannya nggak kena segala macam? Karena memang susah guys. Ya, jadi memang agak sulit, ya begitu deh pokoknya intinya ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, subscribe, komen konten gua kali ini. Semoga gua nanti ke depannya bisa memberikan konten yang lain, informasi-informasi yang lain yang bisa buat kalian tambah wawasan tentang dubbing kah, tentang Mobile Legends kah, karena gue sekarang juga suka main game Mobile Legends juga gitu kan. Jadi buat kalian makasih banyak yang atas supportnya ke
dubbing kah, ke konten gua kah, dan ke semua pekerja seni yang ada di Indonesia. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!